Halo, selamat malam. Baik, Bu Ana, langsung saja Bu Ana, bagaimana kemudian tadi tanggapan dari korban dan juga keluarganya mendengar vonis hakim yang dijatuhkan kepada Mas Peci? Vonis yang dijatuhkan sangat jauh sekali ya dari apa yang di tuntutan yang diterapkan oleh jaksa penuntut umum. Dan kami menilai memang dari putusan 7 tahun penjara itu sangat jauh dari harapan korban, juga harapan kami jaringan masyarakat sipil yang sejak awal membersamai korban melalui proses sulit terjalannya proses hukum gitu ya. Dan saya kira hakim juga masih belum menimbang hal-hal berat apa yang dihadapi korban sepanjang 3 tahun menghadapi proses hukum ini, termasuk upaya reviktimisasi ataupun upaya-upaya sepanjang dia menghadapi proses hukum ini. Bu Ana, menurut Bu Ana apa saja yang belum dipertimbangkan oleh hakim? Tadi sudah menyinggung mengenai masalah apa yang dihadapi oleh korban selama ini. Ada hal lainnya mungkin yang kemudian membuat hakim akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan vonisnya hanya 7 tahun? Ada alasan pemberat ya saya kira, termasuk ketika misalnya sejak awal proses hukum sampai dengan kasusnya di Polres, di Polda, sampai dengan kasusnya dibawa ke persidangan, dan dengan upaya penangkapan paksa, saya kira ini juga menjadi poin yang harusnya bisa memberatkan gitu ya. Dan memang pada perjalanan proses ini tentu saja apa yang dihadapi oleh korban itu tidak mudah Kak gitu. Baik. Apa yang dihadapi oleh korban tidak mudah, saya yakin itu. Mungkin bisa juga diinformasikan kepada kita bagaimana korban melewati hari-harinya selama ini, Bu Ana. Hari-hari korban sepanjang proses hukum ini tentu saja karena dia di bawah perlindungan LPSK ya, tapi saya kira asas perlindungan kepada korban itu juga tidak sampai di persidangan karena pada saat majelis hakim membacakan putusan juga masih menyebut dengan jelas nama, identitas para korban dan juga para saksi gitu. Sementara hakim juga tahu bahwa dia sedang dalam lindungan negara gitu. Mungkin aspek berorientasi pada pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan belum sepenuhnya menyentuh hati majelis hakim yang mulia. Baik, kalau tadi kita sudah mendengarkan bagaimana tanggapan dari korban melalui kuasa hukumnya yaitu Ibu Ana Abdillah, kita juga akan mendengarkan bagaimana tanggapan dari Mas Beci, karena seperti yang sudah sempat saya sebutkan tadi, banyak sekali pendukung Mas Beci yang memenuhi area luar persidangan ataupun juga Pengadilan Negeri Surabaya, termasuk keluarganya ini protes terhadap vonis hakim, tidak terima, bahkan juga berteriak histeris sampai menangis. Kita sudah terhubung dengan Bapak Igede Pasek Suwardika selaku kuasa hukum dari Mas Beci. Selamat malam Pak Gede Pasek. Selamat malam. Baik. Gimana kabar? Kabar alhamdulillah baik Pak Gede Pasek. Pak, bagaimana kemudian keluarga ini tidak terima dengan vonis yang dijatuhkan oleh hakim? Jadi prinsipnya begini, kalau orang melakukan sebuah perbuatan atau delik dan itu terbukti, maka memanglah orang layak dihukum. Tetapi ketika di fakta persidangan itu tidak terbukti, maka semestinya bebas. Itu minimal lepas, itu posisi hukumnya. Oleh karena itu tentu menimbulkan ketidakpuasan ketika dihukum 7 tahun. Karena apa? Karena memang yang pertama kami lihat kasus ini kan sudah di SP3. Jadi kami harus sampaikan kepada publik bahwa laporan yang kedua ini dilaporkan pada tanggal 29 Oktober 2019. 2 hari kemudian, itu tanggal 31 itu sudah dihentikan untuk kasus peristiwanya sama, korbannya sama, alat buktinya sama. Dan itu disebutkan juga di dalam SP3 itu berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jadi persis 31 Oktober itu 2019 kasusnya sudah dihentikan. Ketika kasus ini tetap berlanjut tetapi SP3 juga tidak dicabut, maka di sini terjadi kontradiksi hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, publik juga harus mengetahui bahwa ini bukanlah kasus pemerkosaan. Dan majelis hakim juga tadi sudah melihat memang sangat jauh sekali dari kasus pemerkosaan. Pertama, laporan polisinya itu adalah menggunakan pasal 294. Tetapi jaksa mengkonstruksikannya itu dengan pasal 285 untuk menuntutnya sampai 16 tahun.
di mana ditambahkan dengan pasal 65. Ini adalah tuntutan yang sadis menurut saya, yang tidak berpijak pada fakta sidang. Sementara di putusan itu diputuskan dengan pasal 289. Jadi antara laporan, tuntutan, dan putusan itu menggunakan pasal yang berbeda. Oke, itu secara hukumnya. Namun saya harus ungkapkan kepada publik hari ini bahwa tidak ada dimanapun korban pemerkosaan yang ngaku dirinya diperkosa itu sibuk mengirim chat kepada pelaku. Chat Dan apa, ini Pak sudah Gede muncul Pasek? di persidangan. Chat seperti apa Pak Gede Pasek? Ini muncul, contoh ini, peristiwanya itu disebutkan tanggal 8 Mei dan tanggal 20 Mei. Nah, peristiwa yang kedua ini pun ada ambivalensi. Si korban di dalam keterangannya menyebutkan 18 Mei, 10 hari kemudian. Tetapi kemudian disimpulkan oleh majelis hakim tanggal 20 Mei. 18 Mei dan 20 Mei itu adalah tempus delicti yang berbeda. Nah, kemudian tanggal 10 Juni ini contoh saja, mengirim chat kepada terdakwa dengan bahasa puasa sayang, lalu mengirim foto sambil tersenyum. Semalam aku ke Kudus. Ini contoh. Itu yang, ada lagi. Itu korban kemudian yang menulis itu, yang mengirim WhatsApp puisi. itu. Mengirim puisi kepada terdakwa. Ini konstruksinya biar jelas. Baik. Saya kira tidak ada dimanapun korban pemerkosaan itu mendekati pelaku. Ini secara ilmu kriminologi itu tidak ada. Korban pemerkosaan pasti dia akan menjauhi pelaku. Tapi ini yang terjadi adalah tidak. Bahkan mengirim puisi lagi. Rinduku tak tertulis dalam kata dan malam menjadi saat untuk kita bertemu. Semua chatting ini diakui di persidangan. Dan ini terkonfirmasi baik antara yang mengirim dan yang menerima. Dan masih banyak lagi chatting-chattingan yang terjadi di kurun waktu ketika ada jelajah desa. Baik. Kenapa chatting ini muncul? Chatting ini muncul ketika Mas Beki mempertanyakan adanya kronologis yang tersebar di media sosial dan beberapa komunitas. Baik Pak Gede Pasek. Nah, isi kronologis ini juga diungkapkan oleh majelis hakim, dipakai sebagai acuan, tetapi tidak dibacakan isinya. Saya ingin sampaikan di sini, isinya itu pertama mengakui pernah berhubungan dengan pacarnya sebelumnya. Baik. Itu tulis tangan, diakui oleh yang mengaku korban ini. Pak Gede Pasek. Yang kedua kemudian, sampai ada di situ, kesimpulan terakhir dengan bahasa Jawa mengatakan siap untuk menjadi pendamping mas asal. Baik, Pak Gede Pasek. Pertanyaannya, di mana ada kasus pemerkosaan seperti itu? Baik, Pak Gede Pasek, mungkin saya akan sampai Dan di ini poin fakta itu sidang dulu. ya. Baik, kami akan sampai di poin itu dulu. Kita akan bahas per poin, per fakta tentunya. Bagaimana Bu Ana menanggapi mengenai hal ini? Apakah memang betul ada chat-chat semacam itu? Ada hubungan khusus memang terjalin di antara keduanya ini? Saya kembalikan sepenuhnya kepada jaksa ya, karena itu menjadi otoritas penuh dari jaksa untuk proses pembuktiannya. Yang jelas kami mendukung penuh langkah jaksa untuk mengajukan upaya hukum banding. Baik, kemudian juga tadi mengenai masalah bahwa kasus sudah di SP3, kasus sudah dihentikan, seperti itu. Bagaimana kemudian tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Pak Gede Pasek, Bu Ana? Saya kira saya juga tidak perlu menanggapi lebih jauh, Kak. Jadi ini masih sangat mungkin untuk diajukan upaya hukum. Jadi kita tunggu langkah konkret yang akan diambil oleh jaksa terkait upaya hukum bandingnya. Gitu. Baik Bu. Pak Gede Pasek juga sudah membuka masalah chat tadi, sudah membacakan bahkan chat yang terjadi ataupun juga yang dikirim oleh korban kepada terdakwa tadi, dan juga dikatakan oleh Pak Gede Pasek sudah dikonfirmasi, artinya sudah disampaikan dalam persidangan, bahkan juga sudah diiyakan oleh kedua belah pihak. Begitu, inikah kemudian yang membuat pihak keluarga ataupun juga pihak pendukung mengatakan bahwa ini semua rekayasa? Bu Ana Bu Ana mendengar suara saya? Ya, halo ya. Baik, Bu Ana, baik, maaf Bu Ana, kami akan coba perbaiki juga hubungannya, tapi Bu Ana, kami bisa mendengar suara Bu Ana tadi. Nah, Bu Ana mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana upaya ataupun langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya kami sepenuhnya mendukung langkah dari JPU ya untuk mengajukan banding, dan kami akan masih terus mengawal kelanjutan proses upaya hukum yang akan ditempuh oleh JPU sih Kak gitu.
Baik, ada satu hal tadi disinggung oleh Bu Ana mengenai perlindungan dari LPSK. Tadi Bu Ana sempat ada yang dirasa masih mengganjal karena ternyata LPSK juga masih membuka identitas dari korban. Nah, ini kan mungkin akan terus berlanjut. Bukan LPSK Kak ya, maksudnya dari majelis hakim ketika dia membacakan putusannya gitu. Baik, tapi kalau perlindungan dari LPSK sudah diberikan secara maksimal ya, Bu Ana? Sudah sangat maksimal. Baik. Artinya juga tidak ada tekanan apapun ya Bu Ana ya dari pihak seberang? Jadi kalau misalnya berorientasi pada asas perlindungan, saya kira perlindungan itu juga harus dihadirkan di persidangan dalam hal menjamin kerahasiaan identitas para korban dan para saksi gitu. Dan ketika mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu juga sudah diatur Kak di dalam pasal 59 gitu. Artinya ini masih belum menjadi kesepahaman bagi hakim ya. Khususnya hakim sesungguhnya juga harus memedomani Perma 3/2017 terkait bagaimana hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang juga sudah diatur oleh Mahkamah Agung gitu. Baik, Bu Ana, kita juga masih coba hubungi bagaimana Pak Gede Pasek mungkin terputus, tapi mungkin Mas Heri juga bisa berikan pandangan. Maaf, kita kan juga ke Pak Gede Pasek terlebih dahulu. Pak Gede Pasek sekarang sudah bisa mendengar suara saya ya? Karena tadi sempat terputus. Ya, bisa. Baik, Pak, langkah selanjutnya Pak. Ya. Jadi sebelum ngomong langkah selanjutnya, saya harus clearkan dulu beberapa hal yang selama ini masih pertanyaan kita. Kalau kami menganggap sebenarnya yang menjadi korban itu adalah istrinya Mas Beki dan 4 orang anak-anaknya dalam kasus ini. Bukan saksi pelapor. Saksi pelapor adalah orang yang diperalat untuk kepentingan yang lain. Hal itu terlihat dari salah satu indikasi. Ini saya bacakan ya. Baik. Hasil chat pada tanggal 23 Juni 2017. Itu ada dialog antara ketika kronologis sudah diserahkan kepada seseorang, lalu ada dialog antara Mas Beki dengan yang mengaku korban ini. Bahasanya begini, itu setelah aku dari Bu Endang pas jenengan jeldes, posisi aku kebingungan dan disuruh Mbak Bibah ngirim itu, astagfirullah maaf. Itu disampaikan pada tanggal 23 Juni 2017. Itu artinya apa? Sesuatu yang dia lakukan ini adalah atas dorongan kepentingan orang lain. Baik, Pak yang terungkap di sini. Baik, dan itu juga masih ada terungkap dalam bentuk lain di persidangan. Baik, Pak Gede Pasek, yang terakhir saya ingin sampaikan juga, mumpung ini di TV One, karena jarang sekali pihak korban, pihak pelaku terdakwa menjelaskan kepada publik. Di sini keputusan dari polisian, kop polisi itu jelas menyebutkan nama yang disebutkan korban itu sama, peristiwanya sama, dan alat buktinya itu termasuk visumnya yang 24 Agustus 2018 dari RSUD Jombang sudah diuji dan dikatakan dihentikan proses penyidikannya karena tidak cukup bukti. Apa artinya ini yang diatur dalam KUHP sebagai cara menghentikan sebuah kasus, tapi kasusnya dilanjutkan. Kalau tidak karena ada sesuatu. Karena itu ingin saya sampaikan bahwa hukumlah orang yang bersalah, tetapi kalau menghukum orang yang tidak bersalah itu namanya kriminalisasi dan itu kesewenang-wenangan. Ini yang membuat warga Sidikiah bereaksi gitu loh. Ya, singkat saja. Tadi Anda menyebutkan bahwa ini sepertinya ada yang bermain di belakang, ini ada rekayasa. Siapa kemudian? Apa kepentingannya? Apa manfaatnya? Oh, sangat besar, dan saya kira kalau kami sudah berusaha untuk mengungkapkan motif ini di persidangan. Karena nama yang bersangkutan itu di BAP. Nama itu juga muncul beberapa kali, dan tadi kalau kita dengar putusan hakim menyebutkan beberapa keterangan saksi juga menyebutkan nama. Tetapi nama yang disebutkan ini berkali-kali kami upayakan untuk dihadirkan di sidang, tampaknya tidak direspon dengan baik. Baik, Pak Gede Pasek. Kalau kita ingin membuka kebenaran, membuka fakta, mestinya kebenaran material dicari. Oke, Pak Gede Pasek. Jangan ditutup-tutupi. Iya, baik. Nah, terakhir juga kita sudah mengetahui tadi Bu Ana langkah ke depan dari Bu Ana dan juga kemudian korban. Tapi mungkin saya ingin sekali mendengarkan tanggapan singkat dari apa yang disampaikan terakhir oleh Pak Gede Pasek bahwa sebenarnya ada yang bermain di belakang, ada mungkin yang menyuruh korban ini bisa melaporkan hal ini di belakang. Bagaimana kemudian tanggapannya Bu Ana?
Saya kira saya juga tidak perlu menanggapi apa yang dinarasikan oleh penasihat hukum terdakwa gitu ya. Kami Baik. fokus pada bagaimana memberikan penguatan psikologis, juga mendukung dari jaksa penuntut umum untuk upaya hukum selanjutnya gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana proses hukum ini sudah berlarut-larut Kak gitu. Artinya sudah 3 tahun proses hukum, sampai pun dengan di persidangan ternyata pada saat putusan juga masih dinarasikan stigma-stigma yang saya kira ini juga memberatkan bagi korban. Kami berfokus pada bagaimana korban bisa survive dan masih terus kuat untuk menjalani proses hukum yang sangat lama ini. Gitu. Baik, Bu Ana, terima kasih sudah berkenan untuk meluangkan waktunya memberikan keterangan kepada kami, memberikan pandangannya. Pak Gede Pasek juga terima kasih Pak Gede sudah berbagi informasi juga kepada kami dan juga pemirsa dalam perbincangan ini. Mas Teri juga terima kasih sudah memberikan pandangannya. Selamat malam tentunya semua untuk para narasumber.